maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Oh, jadi seolah-olah di dalam pengajian itu tidak dibahas, tidak diajarkan masalah manajemen keluarga atau rumah tangga, sehingga perlu diatur, harus dibuatkan manajemen oleh negara. Dan kembali lagi kepada pernyataan Ibu Megawati, ini tentunya pernyataan tersebut langsung ditampar oleh pernyataan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain pernyataan Ibu Megawati ini sudah dijawab langsung oleh Al-Quran dan Al-Hadis, coba kita baca seperti apa tanggapan dari Ketua MUI menanggapi pernyataan Bu Megawati. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Islam terlahir dalam kondisi asing dan di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Ini adalah sesuatu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oke, kenapa saya menyatakan demikian? Karena ketika saya mendapat atau menonton salah satu video di mana ada seorang ibu-ibu menyatakan di halayak atau di depan banyak orang, heran kenapa pada zaman ini masih ada orang-orang atau ibu-ibu yang pergi ke pengajian. Bukan melarang pengajian sebenarnya, cuma heran saja. Oke teman-teman, dan ternyata juga setelah ada pernyataan seperti ini, MUI juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Ibu Megawati ini. Oke, coba kita langsung reaksi dulu seperti apa pernyataan dari Bu Megawati ini. Ya, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodoh amat. Ibu-ibu tuh. Ada yang mengatakan bahwa beliau tidak Islami, bodoh amat. Ya, saya pun tidak bisa menyatakan bahwa beliau tidak Islami, karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati beliau. Tetapi kadang apa yang ada di hatinya itu bisa keluar melalui apa yang dia sampaikan melalui suatu kalimat, baik itu tulisan atau ucapan secara lisan. Oke, coba kita dengarkan ucapan secara lisannya mengenai Islam. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Oh gitu ya. Oh, pengajian ini mau sampai kapan? Anaknya mau diapain atau bagaimana cara merawat anaknya dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Megawati di sini bingung kalau ibu-ibu itu setiap hari kerjaannya ikut pengajian, lalu anaknya bagaimana? Sedangkan bapaknya bekerja, mungkin seperti itu. Ibu Megawati mungkin khawatir kepada nasib anaknya. Karena ketika ibu-ibu sibuk ikut pengajian, tidak ada yang mendidik anaknya, tidak ada yang merawat anaknya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Namun kita tidak boleh salah ya, bahwa di dalam Islam seorang ibu itu dididik. Islam, Rasulullah SAW, bukan cuma Rasul ya, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik seorang perempuan melalui Al-Quran, di mana seorang perempuan itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang manusia yang memiliki marwah istimewa di tengah-tengah peradaban kehidupan. Ya, di mana Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah SWT untuk mengistimewakan seorang perempuan. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu manusia yang paling diistimewakan di mata manusia ketika ada seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya antara bapak dan ibunya, maka siapa yang lebih utama? Rasulullah menyampaikan, ibumu, 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 baru ayahmu. Nah, seperti itu. Betapa istimewanya ibu-ibu. Dan seorang perempuan ini ketika dia pergi pengajian, pulang bukan di dalam keadaan dia bodoh. Tetapi ketika dia pulang dari pengajian, karena dia sudah mengkaji ilmu-ilmu di dalam Islam, akhirnya dia mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara berbakti kepada suaminya, bagaimana cara dia untuk menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Dan tentunya ketika seorang manusia ini berhenti di dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa itu adalah tindakan yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Karena
Kenapa Rasulullah pun juga menyampaikan kepada kita bahwa kita menuntut ilmu batasnya adalah kematian. Selama kita hidup, maka selama itu pula kita harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk memperbaiki sholat, belajar untuk memperbaiki membaca Al-Quran, belajar di dalam memperbaiki tata kehidupan kita, yaitu bersosial. Bagaimana kita merawat hablum minan nas, dan juga kita merawat, mengetahui bagaimana cara kita hablum minallah. Jadi Islam sudah mengajarkan bagaimana kita menjadi makhluk sosial yang terbaik seperti itu. Karena apa? Rasulullah SAW mencontohkannya. Madrasah pertama yang didapatkan oleh seorang anak adalah ibunya. Itulah kenapa ibu adalah guru pertama dari seorang manusia. Jadi diwajibkan sekali seorang ibu ini di dalam menuntut ilmu, yaitu mengkaji ilmu. Dan mengkaji ilmu itu ada di dalam pengajian. Kalau di dalam Islam, ta'limul muta'alim, mengkaji Al-Quran dan Hadis itu sangat penting, utama. Karena itu adalah sebagian ikhtiar untuk melepaskan kebodohan di dalam diri manusia. Oke, coba kita lanjut dulu ya pernyataan dari Bu Mega. Nanti akan saya lanjutkan. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Ya. Boleh, saya pernah pengajian kok. Oke, ya. Bu Megawati di sini kita diingat ya. Ibu Megawati meskipun dia menanyakan kepada ibu-ibu yang hobi pergi pengajian tentang bagaimana anak-anaknya dan lain sebagainya, beliau juga tidak melarang kita untuk pergi pengajian. Tapi di sini yang kita bahas adalah keheranannya. Jadi perlu diingat bahwa Ibu Megawati tidak melarang kita pergi pengajian. Cuman mungkin di tengah-tengah masyarakat, karena setiap kepala manusia meskipun rambutnya sama hitam, kepalanya sama-sama bulat, tapi isi kepalanya belum tentu sama. Karena ketika mendapatkan pernyataan seperti ini atau statement seperti ini, pasti yang ada di gambaran kepala manusia itu bisa berbeda-beda. Ada yang mendefinisikannya seperti ini, ada yang menafsirkannya seperti ini, ada juga seperti itu. Jadi ada beragam perbedaan pendapat. Oke, coba kita lanjut dulu. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Oh, jadi seolah-olah di dalam pengajian itu tidak dibahas, tidak diajarkan masalah manajemen keluarga atau rumah tangga, sehingga perlu diatur atau harus dibuatkan manajemen oleh negara di dalam ibu-ibu berumah tangga, atau bagaimana itu. Intinya teman-teman, di sini kita sebagai umat muslim harus paham kalau kita ikut pengajian artinya kita sedang menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang ingin menuntut ilmu, terlebih orang-orang yang rajin belajar. Ya, belajar apa? Belajar ilmu akhirat, belajar ilmu Islam. Karena tidak ada kesempurnaan yang bisa dicapai oleh manusia ketika dia menomorduakan perkara akhirat. Apa itu? Yaitu pengetahuan tentang akidah Islam, pengetahuan tentang ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kedua hal inilah warisan Nabi Muhammad yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Oke, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia yang merasa fakir ilmu dan ingin terus menimba ilmu dari suatu pengajian. Allah tingkatkan, Allah naikkan derajatnya dan membuat dia istimewa. Terus yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi, di mana para nabi mengutamakan semua pengikutnya untuk berilmu. Yaitu tentang apa? Ilmu adalah pengetahuan, yaitu mengetahui Tuhannya, mengetahui cara beribadahnya, mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mendekatkan diri kepada sama manusia. Dengan cara apa? Bersosialisasi, membagi rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Terus yang ketiga, ilmu akan memberikan manfaat meskipun kita nanti sudah wafat. Ya, ilmu akan tetap menjadi manfaat bagi orang lain meskipun diri kita sebagai manusia telah wafat. Jadi sangat penting sekali ilmu, karena tidak ada warisan yang lebih mulia atau lebih hebat daripada ilmu. Karena kalau kita menyadari setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan setelah kematian kita akan berpikir kemana setelah itu. Tentulah kita sebagai umat Islam, orang yang beragama, meyakini adanya Allah atau meyakini adanya Tuhan, akan beriman bahwa setelah kematian akan kita hadapi yang namanya akhirat, di mana akhirat itu ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Tentulah ini adalah kehidupan yang
abadi, selamanya kita kekal di sana. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik akan berharap untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Di surga kita akan menjumpai berbagai macam kenikmatan, kehidupan yang nikmat kekal abadi, dan tentunya kita akan berjumpa dengan sang pencipta kita dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW serta seluruh para nabi dan orang-orang soleh. Nah, menuntut ilmu atau mengikuti suatu pengajian itu adalah salah satu tiket untuk menuju kepada surga, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan sesungguhnya seluruh para nabi Allah SWT tidak pernah mewariskan yang namanya harta, mewariskan emas, mewariskan kekuatan, mewariskan apa-apa yang lebih bermakna kecuali ilmu. Ilmu adalah warisan terpenting yang diberikan oleh para nabi, di mana kita sebagai seorang muslim pastilah wajib untuk berilmu, dan ilmu kita akan dapatkan di pengajian. Dan kembali lagi kepada pernyataan Ibu Megawati, ini tentunya pernyataan tersebut langsung ditampar oleh pernyataan Al-Quran dan Al-Hadis, di mana heran katanya, kenapa ibu-ibu lebih memilih ikut pengajian dan bagaimana nasib anak-anaknya dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu, heran. Jadi mau bikin manajemen orang atau perempuan mengurus rumah tangga seperti ini. Ya, seolah-olah di dalam Islam tidak diajari manajemen berumah tangga. Sangat luas, Islam sangat luas ya teman-teman. Selain pernyataan Ibu Megawati ini sudah dijawab langsung oleh Al-Quran dan Al-Hadis, coba kita baca seperti apa tanggapan dari Ketua MUI menanggapi pernyataan Bu Megawati. Tanggapi cibiran Megawati soal ibu-ibu gemar pengajian, Rais Syuriah PBNU tak senang ngaji tak apa, tapi tak usah usil. Nah, di sini Rais Syuriah PBNU periode 2022 sampai 2027 Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menanggapi permintaan maaf sekaligus cibiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap ibu-ibu yang gemar mengikuti pengajian. Permintaan maaf Mega, kata Kiai Khalil, dimaafkan. Betul ya, oh ternyata sudah meminta maaf. Tetapi terkait cibiran terhadap ibu-ibu yang gemar mengikuti pengajian, Kiai Khalil mengatakan tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji menjadi bodoh dan tidak kreatif. Saya maafkan, kata Kiai Haji Khalil Nafis, tapi tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji itu jadi bodoh dan tidak kreatif. Nah, seperti itu ya. Ketua MUI Pusat yang membidangi urusan dakwah itu juga menegaskan dengan mengaji justru dapat melatih hati dan pikir. Secara faktual keduanya telah banyak yang memadukan. Masya Allah teman-teman. Jadi kita sebagai seorang muslim harus sadar bahwa di dalam Islam kita juga dilatih untuk menjadi seorang manusia yang kreatif, aktif, dan tentunya bertakwa. Ya, jadi begitulah kita sebagai seorang muslim, di mana di akhir zaman ini memang akan dihadapkan kepada orang-orang yang mungkin ya gampang membuat kontroversi dan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, kita harus saling menghormati. Tetapi ketika dia salah, ya tetap salah. Karena apa? Di sini Bu Megawati pun juga mengucapkan atau memberikan pernyataan maaf terhadap pidatonya, yang mungkin itu ya menyinggung atau usil yang seperti dinyatakan oleh MUI barusan. Kenapa orang itu minta maaf? Karena dia mengakui salah. Contoh halnya seperti ya Ustadz Hanan Attaqi, di mana dia juga mengaku salah dan minta maaf. Kita sebagai muslim apa? Bagaimana? Yaitu memaafkan. Karena setiap manusia pasti tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Karena itulah Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk selalu beristighfar, mengingat setiap dosa dan kesalahan kita, agar apa? Kita belajar menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari kejadian atau fenomena pidato Ibu Megawati ini. Salam.